media cetak yang pertama itu ada general manager, selanjutnya dewan redaksi, pemimpin redaksi, pamperet, redaktur pelaksana, di bawahnya ada fotografer, reporter, redaktur atau editor, kontributor, dan koresponden. Untuk selanjutnya yaitu pemimpin perusahaan, manajer sirkulasi, manajer promosi, manajer iklan. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama, general manager. Ia bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar. Ia dapat melimpahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada pemimpin redaksi sepanjang menyangkut ia penerbitan atau redaksional, dan kepada pemimpin usaha sepanjang menyangkut pengusahaan penerbitan. Yang kedua, dewan redaksi bertugas memberikan masukan dan arahan terutama yang terkait kebijakan redaksional untuk kemudian dilaksanakan oleh jajaran redaksi. Yang ketiga, pemimpin redaksi. Yang pertama, orang yang memiliki otoritas tertinggi di redaksi, bertanggung jawab menjalankan organisasi redaksian sehari-hari, pada saat tertentu juga menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi yang disesuaikan, bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan pada unit kerja yang berada di bawahnya atau redaktur pelaksana, editor, para redaktur, wartawan, layouter, desain grafis, hingga tenaga percetak. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab pada pemimpin umum. Yang keempat, redaktur pelaksana. A. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional redaksi sehari-hari, membawahi dan mengordinasi kegiatan beberapa unit manajerial di bawahnya seperti koordinator peliputan, manajer produksi, dan sekretaris redaksi. B. Menjabarkan dan mengawasi pelaksanaan konsep media yang telah digariskan dalam perencanaan peliputan, penulisan, hingga penyajiannya. C. Menyusun rencana kerja redaksi per 4 bulan, 6 bulan, atau per tahun. D. Bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan tenaga di redaksi. E. Menyelenggarakan rapat evaluasi di antara beberapa unit manajerial yang dibawanya setidaknya sekali dalam seminggu atau sebulan atau dalam batas waktu yang disepakati. F. Pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi yang disesuaikan. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan dan pembinaan pada unit kerja di bawahnya, bertanggung jawab pada redaksi pemimpin. 5. Fotografer. Fotografer atau wartawan foto atau juru potret. Tugasnya mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita atau melengkapi tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang setara dengan wartawan tulisan atau reporter. Jika tugas wartawan tulis menghasilkan karya jurnalistik beberapa tulisan berita, opini, atau feature, maka fotografer menghasilkan foto jurnalistik atau jurnalis fotografi, fotografi komunitas. Fotografi menyampaikan informasi atau pesan melalui gambar yang ia potret. Fungsi foto jurnalistik antara lain menginformasikan atau to inform, meyakinkan atau to persuade, dan menghibur atau to entertain. 6. Reporter. Di bawah para editor adalah para reporter. Mereka merupakan prajurit di bagian redaksi. Mencari berita lalu membuat atau menyusunnya merupakan tugas pokoknya. 7. Editor atau redaktur. Bertugas memberikan tour atau outline kepada reporter sesuai hasil rapat redaksi. Setiap editor harus memberikan panduan teknis lapangan ke reporter sebelum bertugas meliput suatu isu. Ini penting dilakukan selain merupakan garis besar outline. Seorang redaktur bertanggung jawab terhadap segala resiko yang bakal ia alami reporter yang meliput isu dan diberikannya. 8. Koresponden. Selain reporter, media massa biasanya memiliki pula koresponden atau koresponden atau wartawan daerah, yaitu wartawan yang ditempatkan di negara lain atau di kota lain, daerah, di luar wilayah di mana media massanya berpusat.
9. Kontributor. Kontributor atau penyumbang naskah atau tulisan secara struktural tidak tercantum dalam struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara fungsional. Termasuk kontributor adalah para penulis artikel, kolumnis, dan karikaturis. Para sastrawan juga menjadi kontributor ketika mereka mengirimkan karya sastranya atau puisi, cerpen, esai ke sebuah media massa. Wartawan lepas atau freelance jurnalis juga termasuk kontributor. Wartawan lepas adalah wartawan yang tidak terikat pada media massa tentunya, sehingga bebas mengirimkan berita untuk dimuat di media mana saja dan menerima honorarium atas tulisannya yang dimuat. Termasuk kontributor adalah wartawan pembantu atau strike. Ia bekerja untuk sebuah perusahaan pers namun tidak menjadi karyawan tetap perusahaan tersebut. Ia menerima honorarium atas tulisan yang dikirim atau dimuat. 10. Penanggung jawab perusahaan. Ia mengendalikan dan mengkoordinasikan kebijakan di lingkungan perusahaan. Dalam tubuh media, bagian redaksi dan bagian perusahaan atau yang disebut advertising, sirkulasi atau pemasaran keuangan bukan merupakan bagian tunggal. Dijajarkan redaksi dipimpin seorang penanggung jawab redaksi, sedang di bagian perusahaan dipimpin seorang penanggung jawab perusahaan. Keduanya nantinya akan bertanggung jawab kepada penanggung jawab umum. Seorang pemimpin perusahaan media dituntut paham marketing, sirkulasi, cost, backing, oplak, advertising, dan semua hal yang terkait dengan mekanisme menjalankan perusahaan. Sebab maju mundur sehat tidaknya perusahaan sangat tergantung kehandalan seorang pemimpin perusahaan. 11. Sirkulasi atau pemasaran. Marketing harus memahami bagaimana marketing dijalankan. Ia harus mengerti elemen penting dari sebuah proses marketing, di mana melibatkan produk yang bagus, waktu yang tepat, promosi yang tepat, distribusi yang cepat dan baik, segmentasi pasar yang potensial. Ia harus mengetahui dan menguasai bagaimana membentuk jalur-jalur distribusi yang efisien, tepat dan cepat. Ia pun harus dapat menjalankan program-program aplikasi standar komputer seperti Word dan Excel. 12. Manajer promosi. Melihat betapa besarnya pemasukan dari iklan terhadap pendapatan sebuah media cetak, maka kapabilitas dan talenta manajer promosi amat penting dalam memenuhi target iklan. 13. Advertising atau periklanan. Ini salah satu elemen berhasilnya lembaga penerbitan atau penyiaran. Sebuah tim periklanan yang kuat dapat menentukan arus masuk kas keuangan. Bagian ini juga kadang menjadi parameter mapan tidaknya sebuah lembaga penerbitan atau penyiaran.